Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Materi ini penting untuk kita pahami karena pada masa ini ilmu pengetahuan berkembang pesat dan memberikan pengaruh besar bagi dunia. Mari kita simak dengan baik agar kita dapat memahami bagaimana kejayaan ilmu pada masa itu masih relevan hingga sekarang. Jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin. Langsung saja kita masuk materi tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Masa Bani Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi adalah periode kejayaan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Berbagai bidang ilmu perkembangan pesat melalui riset dan ijtihad para ilmuwan dan ulama, mencakup filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, seni, serta bahasa dan sastra. Pertama, perkembangan ilmu filsafat. Banyak filsafat muslim yang memberikan kontribusi besar, di antaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Al-Kindi menulis 236 buku, dikenal sebagai filosof Arab. Al-Farabi, karyanya tentang logika dan politik sangat berpengaruh. Sedangkan Ibnu Sina, selain sebagai filosof, ia juga seorang dokter terkenal. Al-Ghazali mengkritik filsafat dengan karyanya Tahafut al-Falasifah. Sedangkan Ibnu Rushd menulis tentang hubungan agama dan filsafat. Yang kedua, perkembangan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran berkembang pesat dengan pendirian perguruan tinggi dan kontribusi para ilmuwan. Universitas terkenal Yundesapur atau di Iran, Harran di Syria, Baghdad. Jabir bin Hayam, Bapak Kimia, menulis 500 buku. Hunain bin Ishaq, ahli mata dan penerjemah teks medis. Ar-Rasyid menulis tentang campak dan cacar, diterjemahkan ke Latin. Yang ketiga, perkembangan ilmu matematika dan astronomi. Matematika, yang pertama Al-Khwarizmi sebagai penemu angka nol dan konsep aljabar. Yang kedua, Banu Musa sebagai penulis banyak buku tentang geometri. Perkembangan ilmu astronomi, yang pertama Al-Fazari, ia menciptakan astrolabe. Yang kedua, Al-Battani, ia menghitung tahun matahari dengan akurat. Yang ketiga, Al-Farghoni, ia meneliti pergerakan benda langit. Yang keempat, perkembangan seni ukir. Pada masa Bani Abbasiyah, seni ukir berkembang pesat. Di antaranya Badar dan Tarif. Pada tahun 961 sampai 976 Masehi, merupakan seniman ukir terkemuka. Yang kedua,
Sekolah seni ukir didirikan di Kairo, dikenal sebagai Sekolah Kairo. Yang ketiga, seni ukir banyak digunakan dalam arsitektur masjid dan istana. Yang kelima, perkembangan bahasa dan sastra. Masa Bani Abbasiyah menjadi era keemasan sastra. Yang pertama, penyair terkenal Abu Nawas, Abu Tamam, Ibnu Rumi, Al-Mutanabbir. Yang kedua, prosa berkembang pesat dengan terjemahan dari bahasa lain. Yang ketiga, Abdullah bin Mukaffah menerjemahkan Kalila wa Dimna dari Sanskerta. Yang keempat, Al-Jais dan Ibnu Qutaibah berkontribusi dalam kritik sastra dan linguistik. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik, masa Bani Abbasiyah merupakan periode keemasan ilmu pengetahuan, di mana ilmuwan muslim memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan sastra. Banyak karya-karya penting yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat. Pada masa ini, peradaban Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan global hingga saat ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.